itu dia marah-marah, terus tonjok-tonjoknya kepala saya hanya bisa minta tolong, Tuhan Yesus tolong gitu kan, karena supaya kepala saya nggak geger otak Pak, kena batu itu kan. Hai istri harus tunduk sama suami seperti tunduk kepada Kristus. Nah itu yang saya selalu sulit melakukan, karena apa? Dia selalu menyakiti saya kan. Pernah suatu hari dia pulang, dia cerita, Pak, oh saya ini sama cewek ini main cewek. Dia cerita, kalau saya ribut-ribut, saya marah-marah, dia pasti ya udah cerai aja. Cerai itu dia gampang banget ngomongnya. Walaupun penghasilannya lebih besar, tapi Ibu Helen mengalami KDRT hingga belasan tahun. Gimana Bu Helen ceritanya? Boleh dong? Boleh dong Bu. Memang waktu saya kenal juga udah tahu ya sifatnya temperamen, tapi karena cinta terus tuh Cinta ya, CINTA. Membuat gitu. Ibu Membuat saya ya terus bertahan dalam pernikahan ini gitu. Nah, Bu, waktu maksudnya dari pacaran ini sebenarnya sudah Tahu. kasar. kasar. Pacaran ini kasarnya biasanya kayak gimana Bu? Maksudnya? Contoh, jadi waktu itu Terus kita kemudian. piara ikan. Ikan. Jadi kan beli Kura-kura akuarium, bukan Oke. beli akuarium, Oke. terus itu ikan diskus ya waktu itu kan ya, lagi diskus. banyak diskus. Jadi pasang alat untuk Filter. filter. Nah, pasang alat filter air kan plastiknya itu ya namanya juga cetakan pabrik kan nggak terlalu bagus kali ya. Jadi mungkin pasangnya agak sulit. Jadi beliau marah karena agak susah pasang ya. Jadi beliau marah di bantingnya Pak. Jadi saya kaget kan. Kok seperti itu aja mesti banting bareng gitu ya. Tapi ya saya diem aja gitu kan, masih pacaran gitu kan. Apa yang membuat Ibu suka sama dia? Suka tuh karena dia nggak banyak ngomong Pak. Oh. Dan ya istilahnya saya sukanya memang tipenya rada Pendiam cuek gitu ya? ya, rada cuek. Maksudnya cowok rada cuek. Tipe-tipe cowok Jadi cool ya, Bu ya? cool gitu lah. Terus dia kan juga besar tinggi gitu ya sesuai kriteria. Oh, Ibu Dan dia senangnya punya besar tinggi tapi cool. Ada yang dan dia pendek ngomong baik ya Bu ya. Oke Bu. Dan beliau sudah punya penghasilan saat Oh, itu, saat sudah itu ya. bekerja, saya kuliah. Oke. Gitu. Saya mau tahu Ibu jelasin bagaimana ketika menikah Ibu mengetahui karakter suami. Maksudnya jelasin kejadiannya seperti apa, bagaimana ceritanya. Yang paling sulit itu ya yang dalam perjalanan itu. Jadi suatu hari dari Muara Bungo kita mau pulang ke Lubuk Linggau, ke Sumatera Selatan, tempat kampung saya. Itu karena saya salah sedikit, beliau marah-marah, beliau tonjok kepala saya. Kebetulan ada cincin dengan batu akik di tangan kirinya kan, karena beliau kan lagi nyetir. Jadi beliau sebelah kanan, saya sebelah kiri, hanya kita berdua di mobil. Dan perjalanan itu 5 jam dari Muara Bungo ke Lubuk Linggau. Ya itu dia marah-marah, terus tonjok-tonjoknya kepala saya hanya bisa minta tolong, Tuhan Yesus tolong gitu kan, karena supaya kepala saya nggak geger otak Pak, kena batu itu kan. Saya udah minta ampun Pak, minta ampun, saya salah, saya bilang gitu kan. Saya cuma bisa seperti itu, saya hanya bisa menangis dan tetap aja dia kesel gitu, dia tonjok lagi. Aku bilang udah ampun, saya sampai minta ampun gitu Pak, karena kan tenaganya kan kuat, sedangkan ada batu cincin besar itu di tangannya gitu kan. Jadi saya hanya minta tolong Tuhan Yesus jaga kepala saya gitu, jangan sampai geger otak gitu. Emang itu gara-gara apa Bu? Maksudnya? Hanya hal sepele, hanya karena baju saya nggak sesuai standarnya dia, kan kita lewatin pabrik. Nah jadi kita canvassing ke situ, padahal nggak rencana canvassing. Jadi karena lewatin pabrik, boleh deh mampir ke pabrik ini, gitu kata dia kan. Ya boleh deh, tapi karena saya bajunya kan biasa kostum ke toko, jadi kostum biasa gitu, kayak Mangga 2an punya baju gitu kan. Jadi dia marah di mobil, kamu bajunya nggak rapi banget sih, katanya gitu. Mau ke kantor, kenapa kayak gini? Ya saya kan nggak tahu, saya bilang mau canvassing ke pabrik ini, saya bilang gitu kan. Kenapa mesti marah seperti itu? Dia tambah emosi Pak. Ya itu akhirnya ditonjok-tonjok kepala saya pakai, karena dia kan tinggi, jadi ditonjok-tonjok pakai tangan kirinya sih diginiin gitu loh. Aduh sampai aku cuma minta tolong Tuhan Yesus gitu.
Sakit banget waktu itu. Ya sakit Pak. Coba Bapak pakai Cobain, cincin. Pak. Cobain ya. Jadi Maksudnya sakit hati. ya sakit dua-duanya lah Pak, terutama fisik saya ya. Oh. Heeh. Itu benjol, Bu? Ada Nggak, benjol-benjol? biru-biru lah Pak. Oh. Heeh. Nah itu kejadian bagaimana Bu? Kejadian yang kan Bapak ini juga, kalian ibu dan suami ini kan dulu keluarga Kristen. Tapi gimana di keluarga ini kekristenan itu bisa timbul? Ya satu hal yang saya mau belajar taat dengan firman Tuhan yang Matius 5 ayat 22 itu. Jadi hai istri harus tunduk sama suami seperti tunduk kepada Kristus. Nah itu yang saya selalu sulit melakukan karena apa? Dia selalu menyakiti saya kan. Nah pernah suatu hari juga dia pulang, kadang ya namanya ikut teman, entertain ke dunia malam. Dia pulang dia cerita Pak, oh saya ini sama cewek ini main cewek. Dia cerita sampai aduh Tuhan. Maksudnya dia cuma ditemenin doang kan? Bu? Enggak dong, main cewek. Main cewek ya? Main cewek, tapi dia pulang dia cerita. Sampai aduh Tuhan, gue bilang gitu kan. Kalau saya ribut-ribut, saya marah-marah, dia pasti ya udah cerai aja. Cerai itu dia gampang banget ngomongnya. Tapi saya aduh lagi tahan. Karena apa? Nanti korban anak saya gimana? Nggak ada ayah, gitu kan. Jadi saya pikir aduh jangan deh, jangan. Nah, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah Bu, tapi bagaimana kejadian waktu sampai tuh suami temperamen robek Alkitab itu gimana Bu? Iya, jadi Kan ini kita keluarga Kristen. iya, jadi beliau ya Wajar mungkin kita soalnya. ya ribut masalah ekonomi. Jadi dia kesel, mungkin deket situ ada kitab saya yang saya suka sering baca posisinya. Jadi dia kesel dirobek sama dia. Terus nah berapa hari kemudian anak saya kena demam berdarah tuh Pak, parah. Jadi trombosit sampai turun dan saya hanya bisa saya nggak tahu kan, nggak bersadar apa namanya juga, kita minim pengetahuan waktu itu. Jadi saya hanya bawa ke bidan untuk ini karena saya kerja kan, jadi saya minta tolong adik saya bawa ke bidan, dikasih obat biasa, demam biasa, terus tapi ini anak makin nggak mau makan, nggak mau minum, makin lemah karena anak umur 3 tahun kan anak saya yang besar si Yosua. Terus makin parah dia marah, katanya gimana sih anak nggak dibawa ke rumah sakit? Ya kamu bapaknya, ya kamu lah yang harus ini dong, masa saya? Maksudnya saya juga baru pulang kerja gitu kan. Nah emang suami Dia kan usaha sendiri Oh, Pak, dia yang usaha apa sendiri. ya ikan hias itu kan. Oh, Oh, ikan dia, hias. dia jualan ikan hias. Ya di rumah, makanya dia banyak air kan Pak. Iya, Kan akuarium semua di ruang tamu. Emang dia penggemar ikan ya, Bu ya? Hobi binatang. Oke, Maksudnya binatang. pencinta binatang. Nah, Bu, sebelum kita nyambung nih, saya mau balik lagi ke Ibu yang bilang suami bakar Alkitab tuh kenapa? Ya robek Alkitab, ya itu karena dia marah aja. Tapi bukan karena dia emosi dan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Bukan. Bukan, Dia memang hanya karena di situ sekedar apa ada ya badang di depan dilempar gitu. Bagaimana Ibu bisa tunduk kepada suami yang penghasilannya tidak Ya. seberapa, tetapi Ibu tetap mencukupi? Kan artinya gini, kita ini kan ya misalnya laki-laki juga ya kita harus menghargai istri, walaupun dia ibu rumah tangga. Nah sekarang Ibu sudah melebihi target lah di samping ibu rumah tangga. Mengambil porsi suami lah ya. Iya, tapi tetap Ibu tunduk. Bagaimana Ibu? Iya, ya itu balik lagi ke firman Tuhan Pak. Jadi istri harus tunduk kepada suami dan suami adalah kepala istri dan istri adalah leher sebagai penopang. Tapi kan susah Bu. Iya, memang susah Pak. Tapi saya belajar untuk taat. Terus bagaimana Bu, hari demi hari belasan tahun Ibu mengalami KDRT dan hari demi hari dan belasan tahun itu pula Ibu harus mengampuni suami Ibu. Iya Pak. Ya itu, ya balik lagi kan Tuhan Yesus kan mengajarkan kasih. Nah kan kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih itu. Apa yang Ibu lakuin untuk
terus bisa. Jadi saya diajarin oleh teman-teman ada di daerah itu, kan beliau adalah klien saya. Jadi waktu saya datang ke toko beliau, ibu lah ya, Ibu Foni namanya. Dia kan juga pengerja di GBI. Nah beliau bilang, Helen, dulu suami saya juga seperti itu. Jadi waktu malam kamu sering tumpangin tangan. Maksudnya doakan suamimu, pasti bisa berubah, pasti bisa. Karena dulu suami saya juga sering katanya malam saya tumpangin tangan, doakan. Jadi saya lakukan itu Pak. Saya belajar untuk dia mengampuni dan saya harus doain dia gitu. Gimana Bu, waktu Ibu doain, Ibu lihat wajahnya? Ya kesel, tapi ya terpaksa kan. Nggak ada pilihan. Karena Ibu mau dia berubah ya? Iya. Berarti... Karena ya balik lagi biar nama Tuhan dipermuliakan kan. Gitu. Nggak komplain Ibu sama Tuhan? Enggak. Maksudnya Tuhan kok seperti ini ya, saya itu mau suami, iya. kok Tuhan nggak izinkan ini cepat berubah atau gimana? Saya pernah sempat berdosa, saya berdoa, Tuhan kapan dia mati? Saya pernah berdoa seperti itu, kapan dia mati? Karena ya karena nggak bisa diceraikan oleh manusia kan, hanya maut yang memisahkan. Nah itu sempat saya berdoa seperti itu. Ibu berdoa posisi ada peristiwa apa sebelumnya? Itu sudah lama Pak, maksudnya anak sudah mulai besar, tapi kan kadang kita nggak tahan ya. Sampai titik tertentu Ibu tetap taat, tapi ada titik tertentu Ibu nggak kuat lagi, Ibu bilang Tuhan kapan ini meninggal? Nah ini kan nggak mudah ya Bu ya, buat mungkin juga ada istri-istri yang dalam tanda kutip mengalami KDRT, karena menurut saya banyak fenomena KDRT ada, pasti kalau kita salah cerita itu udah pergi aja, udah cerai aja gitu kan, atau kita salah berkomunitas. Nah mungkin Ibu bisa kasih rahasia seperti apa Tuhan, apa Ibu harus berdoa kepada Tuhan dan memampu, atau seperti apa sehingga setiap malam yang Ibu bilang melihat wajah suami orang yang menyakiti dan Ibu harus berkatakan mengampuni dan berharap dia berubah. Itu gimana Bu, kekuatan seperti apa yang? Sebenarnya kekuatan itu mintanya kepada Tuhan Yesus. Jadi setiap kali saya kesulitan, saya hanya bisa berdoa, saya minta Tuhan kuatkan saya. Karena saya nggak bisa, kan kita lemah. Jadi hanya bisa Tuhan yang kuatkan. Jadi dari situ ada aja Tuhan beri kekuatan dan mulai dia berubah sedikit demi sedikit membaik ya. Pernah yang saya bilang dia bawa dia main cewek terus dia cerita, terus saya pikir bagaimana ya caranya supaya dia mau sadar tapi dia mau terima perkataan saya. Itu nggak marah suami? Ya marah Pak, marah, tapi marah-marah yang ada tambah jadi. Kan diajak teman kan, entertain apa, tambah jadi Pak. Iya maksudnya sebagai suami dia kepala keluarga, kenapa begitu? Mesti Ibu nggak jelasin? Iya namanya pengaruh lingkungan. Iya, belum kenal Tuhan. Dia bilang, oh saya kan pakainya wanita hamil, bukan yang sembarangan. Wanita hamil kan bersih katanya, dia suka wanita hamil kebetulan. Jadi makanya saya disuruh melahirkan terus karena dia suka saya hamil gitu kan Pak. Nah itu jadi saya cuma berpikir, pernah suatu hari saya agak sakit nih, maksudnya saat itu kan, jadi saya bilang, saya ngomong baik-baik saat dia lagi tenang, saya bilang, Papa tuh kalau main cewek di luar, apa nggak takut bawa penyakit ke rumah? Saya bilang gitu kan, karena saya kan sakit, nanti anak siapa yang ngurus? Apalagi kalau kena HIV, itu bahaya kan? Saya bilang, sudahlah, aku bilang gitu, berhentilah, saya bilang gitu. Akhirnya dia diam, dia sadar. Kalau Ibu lagi berantem nih, dia suka siram air gitu gimana Bu? Itu gimana tuh Bu? Ya, itu paling saya nggak suka itu Pak. Karena bahasa kuyup dan dia suruh saya diam maksudnya. Kan namanya ibu rumah tangga kan misalnya beda pendapat. Saya ngoceh, dia juga sudah diam. Misalnya dia bilang gitu kan. Terus saya kadang-kadang ulang lagi karena dia nanya balik, dia jadi saya ulang lagi kan. Padahal dia nggak suka saya ulang. Jadi akhirnya air, ya entah air di tempat cuci piring baskom disiramnya, entah yang di dekat
kamar mandi, entah iya gitu. Pokoknya yang sedekatnya dia siram semua Pak, basah kuyup dan banjir semuanya. Ini berkali-kali? Sekali? Iya, berkali-kali. Mungkin dulu pernah ingin jadi pemadam kebakaran ya? Bisa jadi. Bahkan sama anak pun seperti itu. Jadi dia lagi didik anak nih. Misalnya anak saya baru pulang sekolah, belum makan, belum apa. Anak saya sudah SMP waktu itu si kembar. Jadi belum makan, saya bilang udah anak suruh makan dulu, baru nanti baru kamu suruh apa, bersihin kandang burung atau apa, dia sering kan. Anak supaya nggak malas katanya. Ya boleh, tapi kan anak suruh makan dulu, istirahat dulu lah ya, baru pulang sekolah. Udah dia suruh ini suruh itu, nanti salah anak disiram Pak. Memang ilmunya dia tuh disiram ini, maksudnya biar bagiannya siram ini adalah sesuatu supaya kita diem maksudnya gitu kan. Jadi kayak api membara, siram air biar siram air. Mungkin karena kan tadi Ibu bilang suami juga nggak banyak ngomong ya Bu ya. Jadi dia nggak bisa lawan. Dia pokoknya siram. Ibu nggak pernah nanya nih lagi misalnya tenang-tenang. Bapak dulu sering disiram, ya temu jadi bawaannya nyiram gitu. Jadi dulu dia tuh sebenarnya pengen jadi tentara katanya. Marinir? Tentara, tapi omnya nggak kasih. Oh iya, berarti ingin jadi marinir tuh. Iya. Mainnya di laut kan. Dididiknya seperti tentara. Oh, makanya keras ya. Kalau keras. Nah Bu, akhirnya bagaimana Bu? Ibu terus proses Ibu juga dengan Tuhan tuh gimana akhirnya? Sampai Ibu bisa, kan nggak mungkin lah Bu, kita itu disakiti terus, tapi dari awal cinta Tuhan terus mendoakan, kan pasti ada proses di mana akhirnya Ibu kembali mengasihi Tuhan tuh gimana? Iya, jadi intinya sih memang sulit Pak, sangat sulit. Hanya bisa menangis, hanya bisa memandang ke anak saya, bagaimana ke depannya gitu kan, gitu. Jadi hanya bisa belajar taat dan saya rajin ibadah. Saya rajin ibadah. Bagaimana Ibu mencurahkan isi hati Ibu kepada Tuhan di saat Ibu proses Ibu untuk tetap berdoa kepada suami? Kan nggak mudah ya? Iya, benar nggak mudah. Boleh Ibu cerita? Ya saya minta ampun sama Tuhan bahwa saya salah doanya. Seperti ini kan nggak benar juga ya Pak. Maksudnya saya salah doa, saya mohon ampun. Akhirnya saya belajar lagi untuk mengasihi lagi kan. Maksudnya sama anak pun saya belajar untuk belajarlah ampunin papa gitu kan. Karena apa? Tetap kuasa pengampunan itu harus kita lepaskan, karena kalau enggak kan jadi sampah di hati kita kan gitu Pak. Nah itu belajar terus. Biasanya kalau berdoa gimana Bu? Doa mengampuni suami, ngobrol sama Doa Tuhan? sih biasa ya Pak, maksudnya nggak terlalu bertele-tele gimana. Yang penting saya berdoa, saya minta supaya dia diubahkan dengan kita pun untuk belajar menghormati suami kan, taat sama firman Tuhan. Menganggap dia sebagai kepala rumah tangga kan, sedangkan saya hanya penolong. Nah Bu, Ibu kan punya penghasilan lebih, suami juga lagi merintis. Kenapa nggak ditinggalin? Punya pemikiran seperti itu nggak? Ya sempat pernah ya, maksudnya kita kan masih muda, udah cerai aja deh gitu ya. Tapi balik lagi, saya kasihan sama anak saya, maksudnya nanti kan mereka jadi korban, nggak ada orang tua, nggak ada bapak. Dan lagi kalau saya cerai pun dia tambah jadi main cewek lain, dia kawin lagi, seperti itu kan. Jadi saya pikir daripada nanti dia kawin lagi tambah saya sakit hati. Anak juga kesian ya? Iya, kesian anak juga, nggak ada figur ayah, nggak ada. Jadi Ibu posisinya memang, mungkin Ibu juga kasih buat penonton ini, di mana kita sebagai suami atau istri kadang-kadang memang kita harus mengesampingkan ego kita ya Bu ya. Karena memang kalau kita ikuti ego kita ini semua kan hancur ya dalam pernikahan kan Bu. Boleh Ibu bicara kepada pemirsa apa yang harus kita lakukan mempertahankan rumah tangga di kala suami atau istri yang sedang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Silakan Bu. Para wanita yang pernah tersakiti
karena kekerasan dalam rumah tangga. Saya percaya kalian pasti bisa kuat seperti saya, karena kita harus kuat di dalam Tuhan Yesus sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Walaupun memang sulit kita lakukan seperti ini, tapi pada saat kita taat, Tuhan pun beri kemampuan kepada kita untuk melewati semua ini. Walaupun kita bisa membalas, tapi ibu tidak membalas. Iya Pak. Pada saat saya mau membalas, saya pikir nanti beliau tambah kepahitan kan, gitu. Jadi sebaiknya ya dari kekerasan saya balas dengan kebaikan. Apa yang terjadi dalam keluarga ibu akhirnya membuat ibu justru lebih mengerti Tuhan, cara mengasihi, cara mengampuni gitu ya. Suami sekarang posisi udah nggak ada ya Bu ya. Nah mungkin bisa diceritakan dulu Bu, itu gimana terakhir atau seperti apa? Iya, jadi detik beliau kan sakit, nah detik beliau mau meninggal itu tuh jam 1 malam ya. Beliau panggil saya bangun, katanya sudah sakit sekali. Jadi karena dia kan ada penyumbatan di jantung, beliau udah keringetan Pak, keringetan tuh seperti sebesar jagung itu ya, jadi sudah keluar basah semua, harus ganti lagi kaosnya. Jadi saya panggil bangun si kembar, terus beliau minta maaf, jadi seperti di film-film. Jadi beliau minta maaf ya, Papa sering buat kalian susah lah, apalah, dia minta maaf sama si kembar. Nah terus nggak lama, 2:30 pagi beliau sakit perut, bersih ke belakang. Gitu. Jadi saya paksa di rumah kita nggak bisa apa-apa nih, nggak ada ini, dia hanya minum obat anti nyeri di bawah lidah, terus akhirnya saya paksa untuk ke rumah sakit. Nah, jadi akhirnya dibopong oleh si kembar ke mobil. Untung waktu itu saya minta tolong salah satu si Yosua yang besar untuk sudah belajar mobil. Saya bilang nanti takutnya kamu sakit atau apa, minimum dia bisa nyetir gitu kan. Akhirnya ya sudah, Yosua bawa kita lari ke rumah sakit, hanya berdua, saya dan Yosua sama suami, karena Hosea mesti jaga adiknya, kan adiknya masih 2, masih kecil-kecil di rumah kan. Jadi dibawa ke UGD, sampai di UGD langsung diperiksa, tapi waktu direkam jantung di jempol itu sudah gambarnya sudah miring Pak, irama jantungnya. Nah, jadi akhirnya ya sudah di ruang ini kan UGD, sambil disuntik infus sambil nunggu kamar. Nah, beliau bilang dia panggil nama anak saya 2 kali, yang anak paling kecil yang dia sedih karena baru umur 3 tahun kan. Jadi dia panggil Harvey 2 kali dia panggil, saya bilang Pak Harvey lagi tidur di rumah. Udah kamu tenanglah, kita lagi nunggu kamar, udah mau masuk ke kamar nih, rawat inap. Nggak lama dari situ kena serangan jantung terakhir. Nah, situlah meninggal. Karena di daerah kan nggak ada alat yang pacu jantung itu, jadi akhirnya pakai tangan itu petugas di UGD, di rumah sakit tersebut. Tapi nggak ketolong. Gitu. Akhirnya beliau meninggal di UGD. Tuhan tuh selalu ada dan menemani. Pengalaman ibu bersama Tuhan kan, boleh ibu cerita, itu membuat mungkin pemirsa menjadi kayak semangat. Iya, jadi intinya kalau kita sebagai wanita itu nggak boleh mati akal. Jadi Tuhan tuh pasti pelihara. Berarti sekarang aktivitas ke mana? Iya, cari uang untuk anak sekolah. Gitu dia. Jadi walaupun kerja dari rumah pun, saya produktif. Bisnis, Bu? Ibu bisnis atau apa sekarang? Ya, marketing juga. Marketing ini juga. Marketing. Pokoknya namanya Olsani ya Bu ya? Iya. Olah sana, olah sini, yang penting baik, ya kan Bu? Yang penting halal Pak. Yang penting halal. Iya, PT Olsani, olah sana, olah sini untuk kebaikan. Buat pemirsa juga, kenyataan hidup terkadang menyakitkan. Atau terkadang kenyataan hidup membuat kamu sakit. Tapi percayalah, segala sesuatu yang ada itu Tuhan izinkan untuk membuat kamu menjadi serupa dan segambar dengan Allah.
teman saya ini bijak banget, Bu. Memang dia luar biasa sekali. Kalau Ibu pernah lihat dia nih, memang dia seperti Mario Teguh, Bu. Dia super sekali ya, Bu. Super sekali. Super sekali dia untuk mengeluarkan sesuatu yang memang Tuhan sudah berikan. Narsumi Ibu, kenapa kamu ngomongin saya? Kan bijak tadi kata-kata I-nya. Ya, Saya Bu, ya. mengutip Ibu. Jadi ketika Bu Helen ngomong, saya juga ya setiap kita pasti pernah mengalami sakit hati. Dan kita sangat diberkati. Bagaimana kita terus dilatih untuk mengampuni. Sama seperti teman saya bilang, mengampuni tidak mudah. Iya. Tapi bila kita tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni kita. Nah, buat pemirsa, memang sepertinya dikatakan wanita itu insan lemah. Tetapi justru wanita sebenarnya adalah yang sangat kuat. Kenapa? Karena wanita diciptakan sebagai penolong. Penolong itu yang sangat kuat daripada yang ditolong ya, Bu ya. Nah, jadi apapun yang mungkin sedang kita hadapi, tetaplah kita sebagai istri mungkin ya tetap jadi penolong. Sebagai suami ya kita sebagai suami yang tetap menghormati dan mengasihi istri kita. Luar biasa. Luar biasa. Dan kalau kamu merasa konten ini sangat memberkati, tolonglah orang-orang lain juga dengan membagikan konten ini. Komen, dan pastinya akan semakin banyak orang yang dikuatkan. Buat pemirsa, terima kasih masih terus menyaksikan acara ini. Saya Charlie. Saya Remonski. Bu. Ya, saya Helen. Tuhan Yesus memberkati.